Halo teman-teman, kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Anak Perjanjian Setan 2. Ajma'in. Demi kekuasaan Tuhanku, aku akan menyesat. Berkisah tentang seorang gadis remaja bernama Aslinda yang masih berjuang melawan pertarungan mistisnya sendiri. Secara medis, gadis malang itu didiagnosa mengidap gangguan kecemasan. Namun Aslinda meyakini semua yang terjadi dalam hidupnya itu berkaitan erat dengan riwayat kelam kedua orang tuanya. Linda masih ingat saat sang ayah tak mau merawatnya dan meninggalkan Aslinda di panti asuhan. Semua kenangan pahit masa lalu membuat gadis itu berperang melawan kegelapan dunianya sendiri. Mampukah ia menenangkan pertempuran melawan iblis? Berikut ceritanya. Film dibuka dengan penggalan surat Asot ayat ke-82 di mana iblis menjawab hukuman dari Tuhan dengan ancaman bahwasanya iblis akan menyesatkan seluruh keturunan Adam kecuali hamba Allah yang muklis, yaitu mereka yang berhati bersih dan hanya mengharap ridho Allah dalam melakukan seluruh amal perbuatan di dunia. Malam itu Aslinda baru pulang setelah bekerja lembur di kantornya. Naik lift menuju ke lantai 8 saat keluar dari lift tiba-tiba gadis itu berjalan cepat menuju ke apartemen hingga terdengar suara jin laki-laki memanggil namanya. Linda mempercepat langkahnya dan membuka pintu kamar. Teman-teman sudah berada di sana untuk memberi kejutan hari ulang tahun yang ke-21. Setelah meniup lilin, sosok mengerikan muncul di hadapan Linda dan menyanyikan lagu dengan suara mengerikan. Linda terbangun mendengar suara sopir di mana ia sudah sampai di terminal. Linda bergegas pergi ke toilet untuk mencuci muka. Ia teringat saat bertemu dengan Bu Wati di panti asuhan. Ia bercerita pada ibu asuhnya itu jika gangguan mistis kembali menghantui. Bermula sejak ulang tahunnya yang ke-21 minggu lalu. Hampir setiap malam Linda selalu dihantui oleh makhluk gaib yang seolah ingin melihat hidupnya sengsara. Linda sampai tak bisa tidur dan berobat ke psikolog. Namun didiagnosa menderita stres dan gangguan kecemasan tinggi. Linda memiliki firasat kuat jika teror setiap malamnya itu ada kaitannya dengan masa lalu. Ibu Wati menyarankan Linda agar bertemu Bunda Wiwin yang membuka pusat tahfidz untuk perempuan. Linda teringat dengan sosok Bunda Wiwin yang dulu bertugas menjaga asrama di panti asuhan. Bu Wati memberi nasihat agar Linda senantiasa mendekatkan diri pada Allah agar mendapat pertolongan dan perlindungan. Lamunan Linda terpecah mendengar suara bisikan hantu yang mendesis di telinga. Hantu berhijab yang sangat mirip dengan Linda itu memaksa agar Linda melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan perjanjian. Iblis itu berkata jika dirinya adalah Linda dan Linda adalah iblis. Tak terima dengan perkataan sang iblis, Linda mengamuk sejadinya dan membanting cermin yang menempel di dinding terminal. Selang beberapa jam kemudian Linda sudah mulai tenang dan membeli tiket bus menuju ke Sintok Kedah yang berangkat malam itu juga. Setibanya dalam perjalanan, Linda sudah duduk sendirian di samping jendela. Ia masih membawa buku dari sang ayah yang terus membekas dalam benak. Apalagi di depannya ada sepasang ayah dan anak perempuan yang duduk bersama. Hati Linda hancur seketika meski tak ada yang berniat menyakiti. Saat kecil dulu Linda hanya bisa melihat foto ibunya di album kenangan. Namun sang ayah selalu marah dan membetak Linda. Zaidi, ayah Linda, memilih untuk melepaskan Linda karena ia tak bisa melupakan perbuatan istrinya di masa lalu. Melihat wajah Linda membuat Zaidi teringat dengan mendiang istrinya sendiri. Zaidi berdalih jika Linda bukan hasil dari darah dagingnya sendiri. Ia pun menyerahkan Linda ke panti asuhan dan melepas tanggung jawab begitu saja. Linda yang berusia 12 tahun marah mendengar rencana ayahnya itu, hingga jiwanya mengalah pada iblis. Malam harinya saat Zaidi hendak keluar kamar, Linda terdengar mengerang kesakitan. Ternyata Allah, Linda. Zaidi langsung menggendong Linda untuk keluar dari rumah, namun anehnya sosok Linda yang asli berdiri di bawah tangga.
Tangan Zaidi kosong tak membawa siapapun juga. Suara iblis muncul secara tiba-tiba untuk menagih janji dari perjanjian di masa lalu. Seketika itu, Linda justru tersenyum melihat ayahnya mati di depan mata. Ia terbangun setelah memimpikan masa lalu dan berulang kali mengucap istighfar. Pagi harinya Linda sudah sampai di pusat tahfidz yang dibangun oleh Bunda Wiwin. Melihat Linda di depannya, Bunda Wiwin tidak bisa menahan rasa haru setelah bertahun-tahun menahan rindu. Ia tak menyangka Linda mau menjadi seorang penghafal Al-Quran di tempat yang ia bina. Bunda Wiwin meminta Cihana untuk mengantar Linda ke kamarnya. Jamilah berbisik di telinga Wiwin mempertanyakan keputusannya menerima Linda kembali ke pangkuan. Sembari berjalan menuju kamar, Cihana menjelaskan jika di dalam kelas diisi 20 satri agar bisa lebih fokus menghafal. Baru berjalan beberapa langkah tangan Linda ditarik oleh sosok perempuan dengan wajah mengerikan. Sosok itu meminta Linda untuk keluar dari pesantren karena itu bukan merupakan tempatnya. Melihat tingkah Linda yang aneh membuat Cihana ketakutan. Ia menanyakan apa yang terjadi karena Linda tiba-tiba menjadi histeris. Linda bergegas pergi menuju ke kamar. Cihana meminta Linda untuk beristirahat dan bersiap untuk pergi ke masjid malam nanti. Linda segera membuka bilik tempat tinggal sementara dan terkejut ketika melihat Pak Dolah sedang membersihkan lingkungan. Merasa tak enak, Linda kembali menutup jendela kamarnya. Linda bergegas membereskan barang bawaan. Ia melihat foto yang di bawahnya dan teringat dengan kejadian di mana Zaidi meninggal. Ustadz Aznan memberitahu warga jika Zaidi meninggal karena mengalami cedera di kepala yang parah. Linda kecil kala itu hanya bisa meratapi kepergian sang ayah. Selang beberapa hari kemudian Aznan memasukkan Linda ke dalam panti asuhan milik Buati. Aznan berjanji jika ia akan menjenguk Linda jika ada waktu. Linda yang pergi memandang ke arah Aznan dengan wajah yang mengerikan. Aznan yang mengetahui jika Linda adalah anak perjanjian dari iblis berusaha bersikap biasa dengan apa yang dilihatnya. Linda menangis ketika teringat dengan kejadian waktu lalu. Malam harinya Jamilah mengisi kajian di dalam masjid. Materi malam itu adalah membahas tentang permasalahan jin dan setan. Linda menyimak dengan serius kajian itu, hingga suara tawa dari iblis mulai terdengar. Suara-suara mengerikan itu hanya didengar oleh Linda seorang. Sosok Jamilah berubah menjadi iblis mengerikan. Sosok itu seolah memperingatkan Linda jika perjanjian yang dulu disepakati sudah tiba. Sosok itu ingin merebut Linda sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh ibunya. Linda bergegas pergi keluar membuat Jamilah kebingungan melihatnya. Gadis itu terus berteriak histeris di luar bilik memberitahu jika Linda adalah miliknya. Linda berlari ketakutan di mana ada sosok yang mengamati gerak-geriknya. Gadis itu bergegas kembali masuk ke dalam kamar. Tak berselang lama setelah kajian selesai Linda keluar dari kamarnya untuk mencuci tangan. Terdengar suara teriakan dari temannya di kejauhan, beberapa santri berlari membuat Linda kebingungan. Ia bertanya apa yang terjadi. Ternyata ada seorang santri yang tengah kerasukan setan. Emma, gadis yang kerasukan, bertingkah sangat tak wajar. Ustadzah Jamilah berusaha membacakan doa hingga Emma ketakutan melihat Linda ada di sana. Sosok yang merasuki Emma ketakutan dan meminta ampun. Tiba-tiba, Emma lari masuk ke dalam sungai. Santri lain bergegas menolong Emma yang untungnya gadis itu bisa selamat. Linda yang melihat kejadian itu bergegas pergi kembali menuju ke kamar. Sementara itu Bu Jamilah mendatangi bilik Bu Wiwin memberitahu apa yang terjadi. Jamilah meminta Wiwin untuk mengusir Linda dan mengembalikan anak itu ke tempat semula. Ia meyakini jika apa yang terjadi dengan Emma yang kerasukan ada hubungannya dengan Linda. Linda yang masuk ke dalam kamar bergegas menelepon Buati dan mempertanyakan kenapa ia masih terus mendapat gangguan. Ia meminta Buati untuk menjemputnya karena ia ingin pergi menemui Ustadz Aznan. Jendela tiba-tiba terbuka dan sambungan telepon putus. Linda yang ketakutan bergegas menutup jendela kamarnya. Ia masih merasakan ketakutan dengan apa yang terjadi dengannya.
Bu Jamilah sendiri masih terus mendesak Bu Wiwin untuk mengusir Linda. Ia mengkhawatirkan tentang apa yang terjadi pada para santri dan juga reputasi lembaga mereka jika Linda masih ada terus dan membuat kekacauan. Bu Wiwin yang mendengar hal itu mengingatkan Jamilah tentang tujuan mereka mendirikan pusat tahfidz, yaitu untuk membantu anak muda mendekatkan diri pada Allah. Jamilah masih terus mengelak. Ia meminta Bu Wiwin untuk membawa Linda pergi berobat dan bisa kembali ke pondok setelah semua yang ada dalam diri Linda dibersihkan. Bu Wiwin menenangkan Jamilah dan memintanya untuk kembali ke kamar. Esok hari mereka akan membicarakan apa solusi terbaik untuk Linda. Bu Wiwin yang masuk ke dalam kamar memandangi fotonya bersama Linda. Ia teringat kejadian di mana Linda kecil dulu bertingkah aneh di bawah pohon. Ustadz Aznan datang dan mencoba menenangkan anak kecil itu. Linda kecil justru melompat dan menyerang Ustadz Aznan. Dengan sekuat tenaga Ustadz Aznan menidurkan Linda di atas meja. Sayangnya kekuatan yang merasuki tubuh Linda sangat kuat, hingga membuat Ustadz langsung terkapar ketika terkena gampar. Bu Wiwin bergegas menenangkan Linda dan ia berjanji jika dirinya tak akan membiarkan Linda sendirian. Ustadz Aznan pun mulai kewalahan menghadapi anak perjanjian setan itu. Bu Wiwin yang tersadar dari lamunan terkejut dan tak menyangka jika makhluk itu akan kembali lagi. Sementara itu Linda berlari pergi ke kamarnya. Ia berniat kabur dari pesantren agar tidak melukai siapapun. Kaburnya Linda dari pesantren itu diperhatikan oleh Pak Duloh sang tukang kebun. Linda yang terus berlari mendengar suara orang yang sedang mengaji. Pemuda bernama Ustadz Taha itu mengetahui keberatan Linda yang mengamatinya. Ketika Linda hendak masuk ke dalam rumah, sosok mengerikan seolah melarangnya dengan muncul cuaca yang tiba-tiba tak menentu. Linda memutuskan untuk pergi di tengah derasnya hujan. Suara-suara mengerikan itu terus terdengar membuat Linda semakin takut hingga tiba-tiba petir yang menyambar membuat Linda pingsan seketika. Tak berselang lama Linda terbangun di sebuah kamar. Pintu tiba-tiba terbuka di mana ia mendengar suara tangisan bayi. Samar-samar Linda melihat pergerakan bayi yang melangkah kian kemari. Ternyata sosok bayi mengerikan datang mendekati Linda dan masuk ke dalam perutnya, hingga membuat perutnya membesar. Linda kembali terbangun yang untungnya apa yang baru saja ia alami hanya mimpi buruk semata. Suara ketukan pintu terdengar yang ternyata Linda berada di rumah Ustadz Taha. Pria itu menanyakan keadaan dari Linda yang habis pingsan di hutan. Linda justru kebingungan dan menanyakan di mana ia berada. Taha memberikan air doa al-mukminun untuk diminum Linda agar keadaan lekas membaik. Selesai minum air doa itu, Linda berjalan-jalan keluar rumah untuk melihat keadaan. Ia bertemu dengan Pak Dolah yang ternyata ayah Taha. Linda berterima kasih pada pria tua itu yang memberikan air minum doa. Begitu melihat Linda, Pak Dolah langsung memberitahu jika Bu Wiwin akan menjemput Linda. Dan ia meminta gadis itu untuk tidak berkeliaran malam-malam karena makhluk itu marah. Taha yang mengetahui jika Linda merupakan santri di pondok Bu Wiwin merasa senang. Karena menurutnya tak ada yang lebih baik dari mensucikan diri dan mendekatkan diri pada Allah. Siang harinya Bu Wiwin menjemput Linda di rumah Taha. Bu Wiwin mengajak Linda untuk pergi ke klinik mengecek kesehatan dari Linda, karena telah pingsan semalaman. Linda menolak untuk dibawa ke klinik dan memilih untuk kembali pulang ke pondok. Linda menanyakan tentang sosok Pak Dolah yang sebenarnya. Dengan terbata-bata Bu Wiwin menjawab pertanyaan Linda dan memberitahu jika Pak Dolah adalah orang yang membantu di pondok dan ia bekerja secara sukarela. Linda meminta Bu Wiwin untuk menuliskan surat Al-Mukminun agar ia bisa mengamalkan seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Taha. Bu Wiwin setuju, namun ia merasakan ada yang aneh pada diri Linda. Ia teringat ketika menjemput Linda, Pak Dolah meminta Bu Wiwin untuk tidak membiarkan Linda tinggal di dalam pondok. Pak Dolah menjelaskan jika kemanapun gadis itu pergi akan ada yang mengikuti dan menjaganya. Sosok itu akan membalas dan terus melindungi gadis itu jika ada yang menyakitinya. Bu Wiwin kebingungan dan mempertanyakan kenapa jika sosok itu menjaga Linda, sosok itu terus mengganggu Linda.
Pak Dolah tak tahu pasti namun ia meyakini jika sosok itu hendak melemahkan iman dari Linda. Apalagi jika Linda berada di pondok, sosok itu berniat agar Linda kehilangan iman dan mengikuti perbuatan setan. Wanita tua itu semakin kebingungan karena ketika Linda kecil dulu mereka sudah membuang makhluk yang ada dalam diri Linda. Pak Dolah berkeyakinan jika apa yang dilakukan Wiwin di masa lalu bukan membuang makhluk itu melainkan makhluk itulah yang meninggalkan Linda untuk sementara waktu. Kini makhluk itu ingin menagih janji dari perjanjian apa yang Ibu Linda lakukan dulu. Wiwin semakin bingung dan merasa kasihan dengan apa yang terjadi pada Linda. Sesampainya di dalam kamar, Linda kembali teringat dengan perkataan Taha yang menjelaskan tentang surat Al-Mukminun. Surah tersebut menjelaskan tentang kekuasaan dan kebesaran Allah mengatasi segala macam gangguan setan dan iblis. Toha juga menjelaskan pada Linda jika manusia tak perlu takut dengan jin dan setan karena derajat manusia lebih tinggi dari mereka. Ia meminta Linda untuk terus mendekatkan diri pada Tuhan. Toha meminta Linda untuk mengamalkan surah Al-Mukminun ayat 115-118. Setelah tersadar dari lamunan, Linda segera membaca surat itu di dalam kamar. Malam harinya Linda terbangun dan menjalankan sholat malam. Namun ketika ia memulai takbir terdengar suara yang mengikuti dari belakang. Ia menengok ke belakang yang ternyata sosok mengerikan itu memberitahu jika ia dan Linda adalah satu kesatuan. Ia akan terus ada di mana Linda berada. Gadis yang ketakutan itu berteriak histeris, hingga akhirnya ia terbangun dari mimpinya. Ketika azan subuh berkumandang, Linda bergegas pergi ke surau untuk menjalankan sholat berjamaah. Linda terkejut karena Ustadz Taha yang menjadi imam di sana. Linda meminta maaf dan berkenalan dengan Ustadz itu. Taha menjelaskan jika Linda membutuhkan bantuan untuk tidak segan menghubunginya. Siang harinya Linda pergi keluar dari pondok. Langkah Linda membuat Ustadzah Jamilah penasaran. Sementara itu Bu Wiwin saling berkabar mengenai keadaan Linda. Ia tak tahu harus bagaimana lagi. Bu Wiwin mengatakan ia merasa kasihan dengan gadis itu yang harus menanggung masalah yang dulu dilakukan oleh ibunya. Linda tiba-tiba sudah berada di depan pintu dan menanyakan tentang maksud dari perbincangan antara Bu Wiwin dengan Wati. Gadis itu memohon pada Bu Wiwin untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi selama ini dengan dirinya. Merasa tak ada pilihan lain, Bu Wiwin pun menceritakan asal-usul Linda. Linda yang mendengar semua itu merasa sedih. Ia mengerti kenapa ayahnya tidak menyayanginya. Bu Wiwin meminta Linda untuk tetap tegar dan terus mendekatkan diri pada Tuhan. Siang itu ketika Linda bersantai di halaman lapangan basket, Emma datang untuk mengambil bola namun gadis itu tiba-tiba ketakutan dan meminta maaf. Linda tak mengerti dengan apa yang terjadi. Malam harinya di dalam kamar, Linda mulai mengerti tentang apa yang dilihat Emma siang hari tadi. Tiba-tiba terdengar suara keributan dari luar pondok. Emma ternyata kerasukan dan naik ke atap bangunan. Melihat Linda ada di sana, sosok itu memberitahu jika ia sudah mengatakan tempat Linda bukan di pondok itu. Linda kini kebingungan dengan apa yang terjadi. Emma yang kerasukan pun langsung mengakhiri hidup dengan melompat dari atap. Tak berselang lama polisi pun datang dan melakukan olah TKP. Linda yang pergi dijegat oleh Jamilah yang langsung mengetahui jika Linda adalah anak setan. Linda yang merasa sedih bergegas kembali ke kamar dan mengemasi semua barang-barang miliknya. Jamilah yang terburu-buru bertemu dengan Bu Wiwin di jalan. Ia memberitahu jika dirinya hendak pergi mencari orang yang bisa menghapus sosok yang mengikuti Linda. Mendengar hal itu, Bu Wiwin memberitahu jika itu tidak boleh dilakukan karena berbahaya. Jamilah terkejut karena selama ini ternyata Bu Wiwin mengetahui jika Linda membahayakan santri pondok mereka. Ia menyadarkan wanita tua itu untuk segera mengusir Linda agar semua menjadi normal dan tak ada gangguan lagi. Wiwin mengatakan jika belum saatnya mereka melakukan tindakan. Malam itu juga Jamilah menyeret Linda masuk ke dalam mobil dan membawanya untuk mengusir sosok yang mendampingi Linda. Gadis itu memohon agar diberhentikan di pinggir jalan dan ia berjanji tak akan kembali ke pondok itu lagi. Bu Wiwin yang mengetahui jika Linda pergi bergegas menelepon Jamilah. Sayangnya panggilan telepon itu tak mendapatkan jawaban.
Jamilah yang bersikeras hendak membuang pendamping Linda itu justru mendapat amukan yang membuatnya kecelakaan. Linda yang sadar mencoba untuk keluar dari mobil dan menolong Jamilah. Hingga beberapa saat kemudian Linda terbangun sudah berada di rumah sakit. Linda yang tersadar bertemu dengan sosok ibunya yang datang berkunjung. Mereka berpelukan hingga akhirnya Linda menyadari jika sosok yang dipelukannya itu bukan ibunya, namun jin pendamping yang menjelma. Linda kembali terbangun di mana Bu Wiwin sudah menunggu di samping ranjang. Linda mulai berpikir untuk menyerah karena semua yang ia lalui terasa sangat berat. Linda merasa jika orang-orang di sekitarnya yang tak bersalah selalu terkena imbasnya. Wiwin hanya bisa menasehati Linda untuk berdoa pada Allah. Linda masih terus menyalahkan ibunya yang berbuat salah namun ia yang harus menanggung semua yang terjadi. Ia kini mulai merasa hidup tidaklah adil. Tak berselang lama Ustadz Aznan datang. Pria itu menjelaskan jika apa yang terjadi pada Linda cukuplah sulit. Semua itu terjadi karena perjanjian yang dilakukan oleh Ibu Linda di mana dukun ilmu hitam menanamkan benih ke rahim Ibu Linda. Gadis itu meminta Ustadz Aznan untuk mengusir makhluk yang ada di dalam tubuhnya. Seperti yang dilakukan ketika dirinya masih kecil dulu. Sayangnya Ustadz Aznan sudah tak sanggup untuk mengobati Linda lagi. Pria itu hanya meminta Linda untuk mendekatkan diri dan meminta doa pada kedua orang tua. Sekeluarnya dari rumah sakit Linda meminta Aznan untuk mengantar ke makam ibunya. Meski awalnya Aznan menolak namun pria itu tak bisa berbuat banyak karena merasa kasihan dengan Linda. Aznan pun mengantar Linda ke makam ibunya. Linda memberitahu jika akhir-akhir ini ia teringat dengan mendiang ibunya. Ia berharap mendapat jawaban atas apa yang tengah berlaku padanya. Suara-suara mulai terdengar. Pak Aznan mengajak Linda untuk segera pulang ke rumah. Ia meminta Linda untuk tidur di rumahnya malam nanti. Malam harinya Linda terbangun dan membuka jendela. Ia mendapati pocong ibunya yang berdiri di halaman. Linda bergegas mengejar sosok hantu itu hingga sampai di sebuah kuburan. Suara ibunya terdengar meminta tolong pada Linda karena ia tengah tersiksa. Linda yang sampai di kuburan bergegas menggali makam ibunya dan mengeluarkan jasad yang telah membusuk itu. Sosok dukun yang dulu menggarap ibu Linda kembali muncul. Dukun itu mengatakan jika ia adalah ayah dari Linda. Linda tak mau mengakui jika dukun itu adalah ayahnya. Tanpa pikir panjang dukun itu membuka tabir kebenaran tentang apa yang terjadi. Linda terus menolak mengakui jika dukun itu adalah ayahnya. Makhluk halus mengelilingi Linda dan mereka hendak mengambil jiwa Linda untuk dijadikan tumbal seperti perjanjian yang telah dilakukan ibu Linda dahulu. Linda terus memberontak hingga penggalan surat Al-Mukminun jatuh dari sakunya. Linda bergegas membaca ayat itu dan mendorong tubuh dukun ke dalam liang kubur tiba-tiba. Linda kembali tersadar yang ternyata ia pingsan setelah mengalami kecelakaan bersama dengan Jamilah. Ustadzah Jamilah meninggal sedangkan Linda dibawa ke rumah sakit. Linda yang terbangun meminta Bu Wiwin untuk mencari orang yang bisa mengusir sosok yang ada di tubuhnya. Ia sudah tak tahan dengan apa yang terjadi padanya. Linda tak ingin menjadi penyebab orang-orang di sekitarnya meninggal. Merasa kasihan dengan Linda, Bu Wiwin pun pergi meminta bantuan dari Pak Dolah. Pria itu menjelaskan Linda tidak terkena sihir atau santet. Apa yang tengah terjadi pada Linda sudah dimulai ketika gadis itu lahir. Hanya mendekatkan diri pada Allah yang bisa menyembuhkan Linda. Bu Wiwin meminta Pak Dolah untuk menghapus pendamping Linda agar gadis itu bisa beribadah dengan tenang. Pak Dolah mengatakan jika ia tak mampu karena umurnya sudah tua. Ia tak sekuat seperti ketika masih muda dulu. Wiwin meminta dengan sangat agar Pak Dolah bisa membantu Linda. Taha yang mendengar hal itu bergegas pergi menuju ke rumah sakit terlebih dahulu. Taha meminta izin untuk menyembuhkan Linda. Mendengar hal itu Linda sangat setuju. Tak berselang lama Pak Dolah dan Bu Wiwin datang. Ternyata itu bukanlah Taha yang asli, melainkan dukun yang menggarap ibu Linda. Pertarungan pun terjadi antara Taha dengan sang dukun. Meski dukun berhasil dikalahkan namun pendamping Linda masih memberontak.
Pak Dolah dan Taha sempat kewalahan hingga Bu Wiwin meminta Linda untuk melawan semua yang ada di dalam tubuh Linda. Sembari terus membaca doa, Wiwin menguatkan Linda agar bisa pulih kembali. Dengan usaha yang keras Linda akhirnya bisa terbebas dari pendamping makhluk gaib yang dibawanya sejak lahir. Linda pun kini tinggal di pondok Bu Wiwin. Namun ketika Linda menjalankan sholat malam ia mendengar suara tawa, dan film pun berakhir. Kisah ini merupakan lanjutan dari film Anak Perjanjian Setan. Anak Perjanjian Setan 2 bercerita tentang nasib Linda setelah lahir ke dunia anak hasil dari perjanjian dengan setan tak bisa hidup tenang karena orang tuanya mempunyai perjanjian yang harus dituntaskan. Meski Linda berhasil selamat tampaknya teror masih belum usai.